Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih teman-teman. Hari ini kita akan bahas 20 soal TIU. Soal-soal ini saya dapat dari salah satu subscriber saya. Dan nanti biasa untuk teman-teman di post dulu, kalian kerjakan dulu soalnya. Nanti kalau kalian sudah menjawab baru di play lagi untuk mendengarkan pembahasannya. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia soal yang pertama. Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Paruh jam kedua ditempuh 1 km. Paruh jam ketiga ditempuh 4,5 km. Berapakah kilometer ditempuh pada paruh jam keempat? Kalau soal gini tuh sebenarnya gampang, cuman kadang kita udah pusing dulu baca soal. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Oke, kita mulai bahas. Di sini Durma itu sudah berjalan 2 jam menempuh jarak 8,7, ya kan? Diingat-ingat jarak totalnya adalah 8,7 km. Nah, di paruh waktu setengah jam pertama dia menempuh 3 km. Ya udah, berarti tinggal dikurangin aja. Pertama mulai 8,7 atau total semua perjalanan dikurangi perjalanan pertama 3 km, dikurangi lagi perjalanan kedua 1 km, dikurangi lagi perjalanan ketiga 4,5 km. Ketemu deh hasilnya 0,2 km. Ini masih dalam kilometer. Nah, langsung aja kita jadikan meter. Berarti kilometer ke meter jadinya adalah 200 meter. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 2, kalian baca dulu lalu di post, nanti baru di play lagi ketika kalian sudah menjawab. Oke, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Waktunya kambing 4 minggu, kita tulis saja K sama dengan 4 minggu ya. Lanjut, jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam waktu 3 minggu. Oh, waktunya si sapi S berarti 3 atau diartikan 3 minggu. Berapa lama rumput yang akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama? Nah, ini rumusnya berarti perbandingan. Kita mencari waktu kambing dan sapi bersama-sama, kita perumpamakan dengan X. Caranya berarti 1 per X sama dengan 1 per K ditambah 1 per S. Masukin aja angkanya. 1 per X sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 3. Nah, 1 per X ketemu, jawabannya adalah 1 per X sama dengan 7 per 12. Nah, kita akan nyari X nya nih. Berarti X nya tinggal balik aja. X sama dengan 12 per 7. Nah, ini kan dalam minggu. Sekarang kita jadikan hari. 12 per 7 dikali 7. Berarti jawabannya adalah 12 hari. Ini cara yang pakai cara yang bener gitu. Ya bener sih, maksudnya cara yang panjang. Sekarang ada cara singkatnya. Cara singkatnya gini teman-teman. Cara singkat mencari waktu bersama-sama adalah waktu kambing dikali dengan waktu sapi per jumlah waktu kambing dan sapi. Berarti K dikali S per K ditambah S. 4 dikali 3 per 4 ditambah 3. Berarti 12 per 7. Nah, ini 12 per 7 ini masih per minggunya. Kita jadikan hari, ya udah tinggal dikalikan 7 aja. Jawabannya adalah 12 hari. Lebih simpel cara yang kedua kan? Nah, berarti jawaban untuk nomor 2 adalah A, 12 hari. Lanjut soal nomor 3, silakan di post dulu teman-teman. Pak Salya membeli sawah seluas 5 bau dengan harga 140.000 per ubin. Jika Pak Salya menjual kembali 20% sawahnya, jadi yang dijual cuma 20%-nya aja ya, dengan mengharapkan keuntungan 25%, berapakah harga jual sawah tersebut? Nah, di sini catatannya, satu bau itu ada 500 ubin atau 0,7 hektar. Caranya adalah, nah, ukuran sawah utuhnya itu ada 5 bau. Sedangkan yang akan dijual adalah 20%-nya saja. Atau 20% itu bisa kita singkat 20% jadi 1 per 5, ya kan? Nah, ukurannya kan 5 bau. Berarti 1 per 5 dikali 5 bau. Berarti yang akan dijual adalah 1 bau.
Sedangkan satu baunya adalah 500 ubin. Sampai sini jelas? Jadi yang akan dijual hanya satu bau saja atau 500 ubin. Nah, kita cari dulu harga beli. Harga belinya berapa? Tadi kan satu bau 500 ubin, per ubinnya 140.000. Berarti si Pak Salya itu waktu membeli satu bau itu harganya adalah 500 dikali 140.000 atau 70 juta. Nah, sekarang si Pak Salya itu pengen menjual sawah itu yang mengharap keuntungannya 25% dari 70 juta. Ya udah dikalikan aja keuntungannya. 25% dikalikan harga belinya 70 juta, jadinya 17.500.000. Nah, Pak Salya itu pengen untungnya 17.500.000. Lah, harga jualnya gimana? Ya harga jualnya tinggal harga belinya tadi 70 juta ditambah dengan untungnya 17.500.000. Berarti Pak Salya harus menjual sawah dengan harga 87.500.000. Jawabannya adalah 87.500.000. Lanjut, kalian pause dulu teman-teman, baru kalian play untuk mencari tahu pembahasannya. Pembahasan di soal ini, kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang membeli beberapa ekor kambing dengan harga 800.000. Harga belinya 800. Kemudian ia menjualnya kembali dengan harga 1.50.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut gimana sih? Caranya untung itu berarti harga jual dikurangi harga beli. 1.050.000 dikurangi 800.000, hasilnya adalah 250.000. Itu untungnya. Nah, sekarang nyari persen untung tuh gimana? Nyari persennya ya berarti untungnya, labanya per harga beli dikali 100%. Di sini tadi untungnya udah ketemu nih 250.000, harga belinya 800.000. 250.000 per 800.000 dikali 100%. Ketemu deh, jawabannya adalah 31,25%. Lanjut soal berikutnya. Sandy mempunyai uang 5 kali lipat dari uang Sandi. Sedangkan uang Sandi hanya sepertiga dari uang Sani. Jika uang Sani hanya setengah uang Sony, uang paling banyak uangnya siapa sih? Nah, kita perumpamaan nih. Memang kalau kayak gini tuh nama orangnya tuh kadang mirip-mirip yang bisa bikin kita rancu. Tapi perumpamaannya gini aja. Sony itu sebagai A. Oke? Kita baca nih dari belakang. Uangnya si Sunni atau Sani, Sun. Nah, Sun sama dengan setengah A. Ingat ya, Sony itu A. Berarti Sun sama dengan setengah A. Berikutnya, uangnya Sandi, San, sepertiga dari uang Sun. Berarti 1/3 kali 1/2 A. Sama dengan 1/6 A. Oke? Berikutnya, uangnya Sandy 5 kali lipat dari uang Sandi. Berarti uangnya Sen sama dengan 5 dikali 1/6 A atau 5/6 A. Ya udah, tinggal kita bandingkan. Kalau Son berarti 1 A, Sun setengah A, San 1/6 A, Sen 5/6 A. Uang yang paling banyak uangnya siapa? Jawabannya adalah Sony, C. Bingung apa enggak teman-teman? Oke, kalau nemu soal kayak gini jangan dibikin ribet dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya soalnya mudah, ada triknya. Di sini ada akar X sama dengan 5. Maka nilai X adalah, yang pertama kita kuadratkan dulu akar X sama dengan 5, kita kuadratkan. Nanti kalau dijadikan kuadrat gini, berarti X yang pertama ini akan keluar. Berarti akan jadi X akar X sama dengan 5 kuadrat. Atau X akar X sama dengan 25. Sampai sini jelas? Nah, kita lanjut. Di sini kan ada X
Terus berikutnya akar X, akar X. Akar X ini kita bisa ganti dengan angka 5. Kenapa? Ya kita lihat di soal juga kan ada X akar X sama dengan 5. Berarti ini kita ganti dengan 5. Sama dengan X 5 atau 5X sama dengan 25. X sama dengan ya udah 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 5. Jelas ya teman-teman kalau ada soal seperti ini? Lanjut soal berikutnya. Fanny berlari dengan kecepatan 10 meter per second. 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per second. Vino dapat menyusul Fanny setelah berlari sekian berapa detik sih? Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian ingetnya adalah rumus Jokowi. Jokowinya bukan presiden kita ya, tapi JKW. Segitiga JKW ini, J-nya adalah jarak, K-nya kecepatan, W-nya adalah waktu. Nah, nanti di sini yang kita mau cari adalah secondnya, berapa detiknya kan? Menyusulnya berapa detik sih? Nah, kita cari tahu dulu jaraknya. Nah, kita cari tahu dulu jaraknya atau dengan rumus kan tadi J KW, berarti J sama dengan K kali W. K-nya kecepatan, W-nya adalah waktu. Kecepatan di sini kita pakai kecepatannya si Fanny, 10 meter per second. Nah, waktunya, selisih waktunya kan itu 10 detik, berarti 10 kali 10, 100 meter. Kita tahu nih jaraknya adalah 100 meter. Jelas? Berikutnya baru kita cari tahu waktu menyusul. Kita cari tahu W-nya. Cari tahu waktu atau W berarti kan jarak per kecepatan. Jaraknya tadi kita udah tahu, jaraknya adalah 100 meter. Kecepatannya berarti di sini kita menggunakan dua kecepatan atau selisih kecepatan antara kecepatan Vino 12 meter per second dikurangi kecepatan Fanny 10 meter per second. Berarti waktu susulnya adalah 100 meter per 12 kurangi 10, 2 meter per second, sama dengan 50 second atau 50 detik. Jawabannya adalah E. Lanjut, kalau ada soal seperti ini saya jarang sih ngitung banget gitu ya, tuh jarang, tapi tipsnya tuh kayak gini, 1/7 aja pasti hasilnya adalah 0,x gitu ya. Nah, persen itu kan per 100, berarti 0,00x. Berarti di belakang koma itu ada 2 nol karena persen per 100, udah 1/7 0,x dipersenkan jadi 0,0. Nah udah, kita pilih aja yang 0,00. Jawabannya kalau nggak si A ya si B, ya kan? Nah sampai sini baru nih, kalau kita bisa ngira-ngira 1/7 itu udah 0,1 sekian gitu loh. 0,1-nya dikali 4 aja, hasilnya kemungkinan paling kecil tuh 4. Berarti jawaban A tuh nggak mungkin, 0,002 tuh nggak mungkin, harus minimalnya 0,004. Nah, cari jawaban yang selain A, yang tadi kita bilang yang kemungkinan benar adalah B. Berarti jawabannya adalah B. Coba teman-teman barangkali ada yang tahu cara lebih singkatnya, boleh komen di bawah ini. Lanjut. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Nah, berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Jadi tadinya 35, sekarang jadi 40. Kira-kira berasnya akan lebih cepat habis atau akan lebih lama habisnya? Yang jelas akan lebih cepat habis kan? Nah, kalau ada soal kayak gini, berarti rumus yang dipakai adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi teman-teman, soal-soal TIU CPNS tuh banyak banget yang pakai kayak gini. Ini sebenarnya materi matematika dasar di SMP juga ada. Jadi kalian banyak-banyakin latihan perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai. Berbalik nilai itu nanti contoh kasusnya tuh kayak gini. Semakin banyak anak, misalnya gini, 35 anak habis dalam 24 hari. Nah, semakin banyak anak
harusnya semakin cepat atau semakin lama? Kalau semakin cepat berarti itu berbalik, perbandingan berbalik nilai. Nah, rumusnya gimana? Kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah X1 per Y2 sama dengan X2 per Y1. X1 nya apa? X1 nya tadi di sini 35, X2 nya tadi 35 ditambah dengan 5, 40. Nah, Y2 nya yang akan kita cari waktunya ya. Y1 nya kita tahu tadi ada 24. Berarti Y2 ini yang kita cari, caranya 35 dikali 24 per 40. Nah, kalau udah kayak gini seneng nih, tinggal dicoret-coret-coret, ketemu deh hasilnya adalah 21 hari. Lanjut soal berikutnya. Soal huruf kayak gini tuh sebenarnya lebih simpel daripada soal yang angka. Kenapa? Karena huruf itu kan urutannya pasti nih. Kita lihat ada U, A, T, T, B, S, S, C. Nah, ada dua kelompok nih, UU, TT, dan SS. Itu kelompok yang pertama. Kelompok berikutnya adalah A, B, C. Pasti jawaban terakhirnya adalah D. Pilihan yang jawaban terakhirnya D itu ada poin A dan poin B, antara A dan B. Nah, sekarang kita cari nih kelompok yang pertama tadi, UU, TT, SS. Ya pasti sebelumnya adalah RR. Jawabannya adalah B. Gampang kan? Oke, lanjut soal berikutnya. Tadi soal huruf, sekarang angka ya, urutan angka. 1,13, 19, 22, 23 setengah. Kita tulis lagi ya di sampingnya. Nah, kita lihat nih, jaraknya dari 1 ke 13 itu bisa ditambah dengan 12. Dari 13 ke 9 ditambah dengan 6. 19 ke 22 ditambah dengan 3. 22 ke 23 setengah itu ditambah dengan 1,5. Kita lihat selisih jaraknya nih pakai gimana nih polanya. 12 ke 6 itu berarti dibagi 2 nih, atau setengahnya kan. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Ya udah, berarti kita bagi 2 aja. 1,5 bagi 2 adalah 0,75. 0,75 itu kalau dijadikan pecahan akan jadi 3/4. Ya udah, 23 setengah ditambah 3/4. Kita tambah aja yang pecahan. Setengah ditambah 3/4. Setengah itu ditambah 3/4 itu kan berarti kita samakan nih, 4 kan. Kalau sudah ketemu jawabannya adalah 5/4 atau 1/4. Satunya ini kita tambahkan dengan 23, berarti hasilnya adalah 24 1/4. Kalau teman-teman gak terbiasa atau tidak menghafal pecahan desimal dan pecahan kayak gini, itu akan susah dan akan lama gitu loh. Kalau bisa kalian tuh mencatat. Dulu tuh saya sering catat, misalnya 0,5 itu sama dengan berapa, 0,25 berapa. Jadi teman-teman catat ya, contohnya kayak gini nih. 0,5 itu kan setengah. Nah, 0,5 setengahnya lagi 0,25, ya kita tinggal kalikan aja. Setengah itu dikalikan setengah lagi jadi 1/4. Setengahnya lagi 0,125 berarti 1/8. Diinget-inget ya. Terus tadi 0,75 itu berarti 3 kalinya 0,25, berarti jadinya 3/4 gitu. Lanjut. Seorang mengendarai sepeda motor sejauh 44 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 55 menit. Nah, dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi dia terlambat nih 7 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuhnya supaya dia sampai ke tempat kerja seperti waktu biasanya? Ya udah, ingat aja rumus JKW. Jarak kecepatan waktu. Yang dicari di sini adalah kecepatannya. K-nya berarti sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya kita tahu, jaraknya ada 44 km. Nah, waktunya berarti pakai yang mana sih? Waktunya itu di sini kan ada 55 menit, tapi dia terlambat. Berarti 55 menitnya itu udah kepotong 7 menit. 55 dikurangi 7, 48. Itu masih pakai menit. Gimana sih kalau caranya jadikan jam? Berarti 48/60 jam.
Nah, karena kenapa sih harus menjadikan jam? Karena yang ditanyakan nanti atau jawabannya itu kilometer per jam, ya kan? Jadi kilometernya 44 per 48 per 60. Kalau kayak gini 60-nya naik aja, berarti 44 kali 60 per 48. Coret-coret, 60 bagi 12 5, 48 bagi 12 4. Nah, 4 ini bisa dicoret nih sama atas. 4 bagi 41, 44 bagi 4 11. 11 kali 5, 55. Jawabannya adalah D, 55 km per jam. Jadi untuk rumus JKW ini, kecepatan jarak waktu ini juga sering keluar teman-teman. Jadi dihafalkan ya rumusnya. Lanjut, suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang. Di PHK nih 20% dari seluruh karyawannya ya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja, gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya, yang 80% karyawan itu dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, kalian harus tahu dulu, pahami dulu soalnya. Yang pertama yang harus kita cari tahu adalah sisa karyawannya. Dari 100% dipecatkan, di PHK 20%. Berarti sisa karyawannya tinggal 80%. Oke. Nah, sekarang kita bicara gajinya. Gajinya yang tadinya 100% ditambah nih karena ada kenaikan jadi 110%. Ya udah, kita kalikan aja tuh. 110% dikali dengan jumlah karyawan yang hanya tersisa 80% per 100. Hasilnya adalah 88%. Sampai sini jelas ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa persenkah penghematannya? Penghematannya berarti dari total biasa dikeluarkan itu 100%, perusahaan hanya mengeluarkan 88% saja. Berarti sudah jelas perusahaan bisa menghemat 12%. Dari 100 dikurangi 88% sama dengan 12%. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Kesimpulan yang tepat adalah kalau ada hal seperti ini dan ada kata kunci semua, itu berarti syarat mutlak. Syaratnya sebuah pohon itu harus bercabang dan berakar. Kalau cuma berakar aja ya bukan pohon. Kalau cuma bercabang aja ya bukan pohon. Jadi syaratnya pohon itu ada dua, berakar dan bercabang. Sedangkan tanaman A itu berakar tapi tidak bercabang. Ya udah, bisa diartikan atau bisa disimpulkan bahwa si tanaman A itu bukan pohon. Jelas? Jadi pokoknya intinya kalau ada kata semua itu syarat mutlak, nggak boleh enggak. Syaratnya A dan B, kalau A-nya nggak ada ya berarti bukan itu, nggak bisa masuk atau tidak bisa memenuhi syarat gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal ini langsung aja ya pembahasannya. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Kalau biasanya saya ngasih tanda lebih itu berarti lebih dari Ed atau Edi lebih dari Kayla. Oke. Berikutnya, Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda, berarti Winda lebih dari Emil. Oke. Lanjut. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Kayla lebih dari Amel. Nah, pertanyaannya, jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla, berarti K lebih dari Winda, dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, berarti Emil lebih dari Amel. Manakah urutan yang keempat? Kalau udah kayak gini kita urutin nih. Edi lebih dari Kayla. Oke. Berikutnya yang di belakang Kayla itu ada Amel dan Winda. Sedangkan si Emil itu ada di belakangnya Winda. Dan yang terakhir si Amel itu lebih lambat daripada Emil. Ketemu deh, urutan yang pertama adalah Edi, Kayla, Winda,
Emil, dan Amel. Sedangkan pertanyaannya adalah urutan keempat. Urutan keempat ya, berarti jawabannya adalah Emil. Lanjut, ketemu soal kayak gini lagi nih. Semua suku A berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Ingat, kata kuncinya adalah semua. Ini syarat mutlak ya. Pernyataan yang berikutnya adalah Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Kulitnya hitam, bukan coklat. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah Dodo bukan suku A. Karena syarat untuk menjadi suku A kulitnya harus coklat. Jawabannya adalah C. Lanjut. Jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Kalian tulis kayak gini. X sama dengan Y, X tidak sama dengan Z. Nah, bila T sama dengan X, maka ya kemungkinan besar ada dua. Kalau T itu sama dengan X, ya berarti T sama juga dengan Y atau tidak sama dengan Z. Kita lihat yang A, T sama dengan Y, benar. Oke. Kita lihat yang B, T tidak sama dengan X, salah. Pertanyaannya aja T sama dengan X, yang B salah. Yang C, Z tidak sama dengan Y. Ya emang, tapi yang ditanyakan kan kaitannya dengan T-nya kan. Berikutnya D, X sama dengan Z. Salah, karena X tidak sama dengan Z. Yang E adalah T sama dengan X sama dengan Y. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa sih nggak pilih yang A? Yang A itu kan sama dengan T sama dengan Y aja. Sedangkan T itu sama dengannya X dan Y. Lebih spesifik dan lebih lengkap. Jawabannya adalah E. Lanjut, soal berikutnya. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Ingat, ketika ada semua ketemu sebagian, pasti kesimpulannya adalah sebagian, beberapa, atau ada. Gak mungkin jawabannya itu semua. Yang E itu gak bisa ya, berarti jawabannya kemungkinan A, B, C, D. Kita lihat. Karena di sini yang mutlak adalah lewat tol harus bayar. Ingat ya, semua kendaraan lewat tol harus bayar, itu mutlak, itu wajib. Nah, kesimpulan yang pertama, beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Salah. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol, gak bisa. Lewat tol harus bayar gitu ya. Yang C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Bisa. Berikutnya, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Nah, sekarang kita lihat. Kendaraan lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sedangkan sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Berarti kesimpulannya sebagian pengendara kendaraan tersebut tidak melewati tol. Jawabannya adalah D. Lanjut, berikutnya soal analogi basah air. Air itu menyebabkan basah. Sesuatu yang terjadi kalau kena air gitu kan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Lebam itu terjadi karena pukulan. Basah itu terjadi karena air. Kalau orang kena air akan basah. Orang kena pukulan akan lebam. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah A. Apakah kegunaan dan fungsi internet untuk dunia bisnis? Nggak ada. Internet dapat mengurangi jumlah karyawan? Nggak ada. Helikopter merupakan alat pengangkut yang praktis dan efisien. Praktis sama efisien itu bukan antonim. D. Pesawat terbang yang akan naik dan turun? Nah, jawabannya adalah D, karena ada kata naik dan turun. Jadi karena antonim lawan kata, ya kita cari satu kalimat itu yang mengandung kata berlawanan. Ya jawabannya. Nah, itu dia tadi pembahasan hari ini. Yang mau request, mau kira-kira kita bahas apa sih, requestan paling banyak akan saya bahas. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.